Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang sangat indah di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam agar kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Kami menjalani kehidupan ini berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi jaminan yang pasti bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Bertahan atas tipu muslihat iblis. Kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Di sini kebenaran ini sangat penting dalam situasi kondisi sekarang ini, agar kita bertahan di dalam tipu muslihat iblis. Kita membaca dalam ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini maksudnya pemerintah-pemerintahannya iblis ya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam situasi kondisi sekarang ini, betapa pentingnya kita harus hidup di dalam berkemenangan. Ini sangat prinsip, karena kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi saksi. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sampai dikatakan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini, seyogyanya kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, di sini ditunjukkan jangan sampai kita ini jatuh di dalam dosa. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Bertahan. Jangan sampai jatuh, tetap bertahan sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa Surgawi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ini sangat penting
di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengar pepatah, ya, ada kalanya kita gagal. Gagal itu sebagai satu sarana untuk kita bangkit. Kegagalan itu membawa kita lebih berjaga-jaga ke depan. Tetapi betapa ironisnya kalau kita gagal, kalau itu adalah kejatuhan yang sangat fatal, sangat ironis. Jadi gagal yang bagaimana? Jangan sampai kita mengatakan pepatah gagal untuk bangkit kembali. Gagal untuk sebagai titik tolak untuk kita menang ke depan. Kekasih Tuhan, di dalam hidup ini jangan sampai kita gagal. Dijauhkan kiranya. Kalau kegagalan dalam standar yang umum, bukan gagal karena jatuh di dalam seks, jatuh di dalam membunuh orang, jatuh di dalam skandal-skandal sampai menjadi berita. Sekarang ini sudah teknologi maju, ya, bisa menjadi berita internasional. Dan dalam lingkup dunia kekristenan, kalau kita melihat sekarang kemajuan teknologi begitu luar biasa. Kalau sampai seorang pendeta jatuh di dalam dosa, kalau kita melihat di dunia medsos, bisa dibuka, kita bisa temukan ya si A, si B, si C, dan ini akhirnya bisa membawa dampak. Orang yang mau percaya Yesus akhirnya tidak jadi percaya Yesus. Pendetanya saja sampai begitu rupa, ya, berbuat dosa, bahkan ada yang dengan sesadar-sadarnya. Kejatuhan itu ada yang kilap, ada yang karena terjebak, ada yang, nah ini yang sangat disayangkan, bukan kilap tapi sesadar-sadarnya. Bahkan perbuatan-perbuatan dosa itu juga dibawa dalam doa. Ini kan sangat-sangat ironis sekali. Kekasih Tuhan, pada umumnya kita sering dengar khotbah-khotbah bahwa kejatuhan seseorang disebabkan 3 tahta, harta, dan ini yang satu saya tidak setuju. Seringkali disebut wanita. Ini kan mendiskreditkan seorang perempuan. Laki-laki pun banyak yang sering membawa ya seseorang di dalam kejatuhan juga. Jadi saya lebih setuju adalah cinta. Nah ini, jangan sebut wanita. Wanita laki-laki sama saja. Ya bisa menjerat, bisa menipu, bisa ya menjatuhkan juga. Jadi tata itu kedudukan. Karena kedudukan sampai sikut menyikut, ya. Juga kita lihat harta, karena memburu uang begitu rupa sehingga firman Tuhan katakan, ya, sampai begitu rupa ibadah itu untuk mendapat keuntungan. Ya, bukan keuntungan rohani, melainkan keuntungan duniawi. Seperti kita lihat, ya, Yesus saja membawa cambuk, mengusir. Cambuk itu bukan untuk memukul, mencambuk orang-orang, bukan. Yesus mengambil cambuk itu mengusir hewan-hewan yang diperjualbelikan di bait Allah. Sampai bait Allah itu dibuat, lihat, ya, jual beli hewan-hewan korban. Ini, bukankah bait Allah itu adalah tempat yang suci, yang kudus? Nah di sini jangan sampai di bait Allah sebagai sumber untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Bait Allah adalah tempat ibadah kita kepada Tuhan. Demikian juga kita lihat saudara, ya, karena cinta sampai hawa nafsu itu lebih dominan. Akhirnya kita lihat terjadilah kasus demi kasus. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dalam bahasa Yunani, kasih itu ada 4 bentuk. Agape, itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban, kasih yang murni.
Kemudian filio itu kasih persaudaraan. Storge itu kasih keluarga antara orang tua dan anak-anak, antara saudara kandung dan saudara. Dan eros ini kasih yang bersifat nafsu. Ya, kasih ini juga perlu dalam suami istri yang legalitas, bukan dalam hal-hal yang di luar pernikahan dari hukum-hukum yang merupakan ketetapan dalam pernikahan. Jadi eros yang terjadi di luar hukum pernikahan, nafsu seks, nafsu yang tidak sesuai dengan jalur yang sepatutnya. Nah, di sini kita lihat saudara, kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan menunjukkan supaya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Iblis ini adalah bapak pembohong. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Nah, ini jangan kita suka bohong ya. Tidak ada bohong putih, itu tidak ada. Bohong itu tetap dosa. Ya. Nah, di sini kita perhatikan tipu muslihat iblis. Dia begitu licik sekali sampai dikatakan ya firman Tuhan, dia adalah bapak pembohong. Ya. Dia penuh dengan tipu muslihat. Dia selalu mencari celah-celah. Dia mencari hari yang tertentu untuk menjebak seseorang. Kita perhatikan di sini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Emang manusia penuh kekurangan, penuh kelemahan. Ya, dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gengsi. Nah, di sini seringkali kelemahan-kelemahan ini ditunggangi oleh iblis yang terorganisir ini. Kita lihat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan, nah ini, iblis terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, terjebak oleh tipu muslihat iblis, Adam dan Hawa, maka dunia ini di dalam kegelapan. Lihat, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi iblis itu terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ada roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Nah, kita perhatikan, iblis ini pernah menjatuhkan orang-orang kuat di dalam perjanjian lama. Kita lihat Simson, dia digoda oleh tipu muslihat iblis itu melalui pendengaran. Iblis memakai Delilah untuk merayu Simson ini. Simson punya kekuatan jasmani, orang kuat, tapi untuk Simson ini kekuatan jasmani. Lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, Delilah ini terus-menerus merayu, terus-menerus jadi pantang mundur. Kita seringkali mendengar khotbah-khotbah, kita pantang mundur dalam sisi positif. Tapi dari sisi negatif kita lihat Delilah juga pantang mundur. Dia terus merayu. Nah, di sini Simson punya kelemahan di dalam pendengaran. Dia mulai mendengar rayuan itu, mendengar. Saya yakin dia sebagai nasir Tuhan, semula dia pasti tolak rayuan itu. Tetapi karena kurang berjaga-jaga. Nah ini, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru mengenai akhir zaman maupun surat-surat rasul-rasul, selalu dikatakan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa tetap relevan, bahkan semakin penting di akhir zaman. Berjaga-jaga itu maksudnya kita selalu waspada, ya, bijaksana, berhati-hati, berhikmat juga. Nah ini, kalau perlu juga dalam doa itu doa puasa sedemikian rupa, supaya itu satu penunjukan kita butuh Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat dinamika hidup ini, apalagi pada akhir zaman. Saudara kekasih Tuhan,
Firman Tuhan katakan apa? Supaya kita ini tetap bertahan, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ini, tetap bertahan. Dan kita bisa lebih dari pemenang itu luar biasa. Tetapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai kemudian ia menjadi filar kemana-mana. Karena ini kita adalah orang-orang yang harusnya menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian juga untuk mereka yang mempunyai panggilan-panggilan khusus dalam pelayanan, aktivis, bahkan yang punya jabatan di dalam gereja nih. Seringkali saya sebagai pimpinan sekolah Alkitab, saya menasihati mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab ya. Saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya di bawah wadah GPPS Jemaat Sawahan, Stas Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Seringkali saya menasihati mahasiswa-mahasiswi. Tuhan yang panggil, maka Tuhan menghendaki supaya diproses, dibentuk menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka setiap mahasiswa yang tanda tangan di formulir untuk masuk sekolah Alkitab, di sini itu tanda tangan kontrak mati untuk Tuhan. Mengabdi bagi Tuhan dan mengabdi bagi umat. Itu panggilan seorang hamba Tuhan. Panggilan seorang yang punya jabatan kependetaan. Dengan demikian, seyogyanya harus komitmen, harus mau bayar harga. Kalau tidak mau demikian, lebih baik sekolah sekuler saja. Jangan sampai menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Sehingga kalau seorang sudah menyatakan kontrak mati untuk Tuhan, dia sudah tidak memikirkan hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, kemewahan duniawi. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan, ya, tidak beda dengan orang-orang duniawi. Menjadi hamba Tuhan seperti seorang aktor, aktris, selebritis, ya, dan lebih ironis lagi kalau ya kehidupan sehari-hari menunjukkan kemewahannya, peralatan apa yang ada di dalam dirinya, semuanya harganya sampai ratusan juta. Bukankah itu tidak menjadi kesaksian? Panggilan hamba Tuhan, mengabdi bagi Tuhan, mengabdi bagi umat. Kalau tidak bisa begitu, lebih baik jangan jadi hamba Tuhan. Karena kalau jatuh dalam dosa, itu sangat memalukan. Apalagi dilakukan sesadar-sadarnya. Dan itu sangat memprihatinkan. Akhirnya kekristenan ya dihina, diejek, dan orang yang mau ikut Yesus jadi tidak ikut Yesus. Karena pendetanya saja tidak bisa menunjukkan kesaksian hidup. Itu sebabnya kalau kita bukan panggilan seorang hamba Tuhan, lebih baik jangan ya menyandang jabatan. Seringkali saya mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi, kalau tidak bisa hidup dengan komitmen membayar harga sebagaimana Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 23, pasti ini untuk semua yang mengikuti Yesus. Setiap orang yang mengikutiku, setiap mereka yang mengikut aku, Yesus katakan, dia menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu maksudnya hal-hal negatif dalam dirinya, keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, ya, keangkuhan hidup, gengsi yang negatif. Ini mau bayar harga, mau menyangkal diri, dan pikul salibnya masing-masing. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Tapi salib di sini bukan karena mencuri, korupsi, menipu, berbuat dosa. Salib di sini adalah dia ya mengalami penderitaan, diejek, dihina, dianiaya. Mungkin dia harus mengalami kerugian karena berbuat baik. Mungkin dia ya mengalami kesusahan dari orang yang menyusahkan dia. Ya, nah ini setiap orang punya salibnya masing-masing.
Yesus mengatakan memikul salibnya setiap hari. Dan kemudian selanjutnya dikatakan ikut Yesus. Dalam situasi kondisi apapun kita tetap mantap di dalam Yesus. Mantap di dalam Yesus. Nah ini yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Ya kasih Tuhan, di sini kita perhatikan ya, iblis ini pernah menjatuhkan orang kuat. Selanjutnya Raja Daud punya kekuasaan, dia punya kekuatan kerajaan. Dia punya prajurit-prajurit yang terlatih dan selalu menang di dalam peperangan. Lihat, suatu hari dia ada di zona kenyamanan. Dia ada di loteng istananya, di dalam zona kenyamanannya saat itu. Ketika dia melihat Delila yang sedang mandi dan Daud menginginkannya, timbullah pikiran kotor. Kemudian rencana-rencana yang kotor, siasat politik yang kotor untuk memperoleh Batseba yang sedang mandi itu. Padahal dia sudah bersuami, yaitu Uria. Apa yang dipikirkan? Karena menginginkannya, muncullah politik kotor. Uria, suami Batseba, ditempatkan di medan perang paling depan, tewas. Lihat, Daud memakai cara-cara kotor untuk memperoleh keinginannya. Saya yakin semula dia sebagai seorang yang sudah diurapi, ya, ditabiskan sebagai seorang raja. Semula pasti dia tolak keyakinan matanya, pasti. Tetapi karena tidak berjaga-jaga, nah ini kembali lagi, tidak berjaga-jaga, akhirnya dia turuti keinginan matanya. Dan muncullah pikiran kotor, puncaknya siasat kotor. Daud jatuh di dalam dosa. Kita lihat orang kuat selanjutnya, Salomo kuat di dalam hikmat pengetahuan, sampai raja-raja bahkan Ratu Seba datang memuji segala hikmat dari Salomo ini di dalam mengatur kerajaannya. Saya yakin raja-raja datang selain memberikan upeti, berikutnya kemudian, ya maaf karena ini sejarah sudah terjadi, memberikan wanita-wanita. Perhatikan, saya yakin Salomo seorang yang berhikmat, pasti dia tolak pemberian itu. Tetapi nah ini, karena kurang berjaga-jaga, akhirnya dia mulai terima upeti-upeti termasuk perempuan-perempuan itu. Dan akhirnya istri selirnya ada 1000, saudara perhatikan. Ada 1000 selir, 1000 istri dan selirnya, sedemikian banyaknya. Kalau 1 tahun 365 hari, bayangkan satu orang aja berjumpa dengan Raja Daud harus menunggu sekian waktu. Kasih Tuhan, di sini kita perhatikan, istri dan selirnya itu membawa Salomo ke dalam penyembahan berhala. Salomo jatuh di dalam dosa karena tidak berjaga-jaga. Kasih Tuhan, ini contoh yang ada dalam sejarah, ya, pada perjanjian lama. Dan Alkitab memaparkan semuanya itu, tidak ditutup-tutupi, tidak disembunyikan, dipaparkan. Dengan kita belajar dari sejarah itu membuat kita supaya jangan terulang lagi, jangan terjadi lagi. Peristiwa itu menjadi sejarah, dan kita yang hidup masa perjanjian baru itu menjadi awasan bagi kita supaya jangan terjadi lagi pengulangan. Nah, di sini dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasihati bahwa perjuangan kita, ya memang kita manusia, tidak luput dari kekurangan manusiawi ini. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ini. Ya, memang inilah yang menjatuhkan kita. Nah, di baliknya itu ada alam roh, di mana kita melihat Rasul Paulus katakan ada iblis yang terorganisir dan sudah pernah menjatuhkan orang-orang kuat, Simson, Daud, dan Salomo. Itu sebabnya dalam masa perjanjian baru, betapa memprihatinkan kalau seorang yang punya jabatan rohaniwan kemudian jatuh dengan sesadar-sadarnya. Itu satu hal yang sangat-sangat
tragis dan memprihatinkan. Rasul Paulus sudah mengingatkan, pakailah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini nasihat dari Rasul Paulus, supaya kita memakai perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah tegap. Berdiri tegap ini supaya kita punya komitmen. Komitmen itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu janji setia ya. Terus seringkali diterjemahkan demikian, komitmen. Kita harus punya satu pendirian yang mantap. Kalau di dalam bahasa ilmiah epistemologi, itu dasar pendirian, dasar kita di dalam untuk mendasari komitmen kita, di dalam kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ini berdiri tegap, kita mantap, kita punya epistemologi, pendirian yang kuat. Pendirian kuat itu bukan didasarkan filosofi duniawi, melainkan firman Tuhan, Alkitab. Harus kita berdiri tegap dan percaya sepenuhnya. Jangan kita meragukan kenapa Tuhan mengatakan demikian. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Apa dasar alasannya? Saudara, tentunya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya dan amin. Di dalam kita belajar firman Tuhan, prinsip hermeneutika itu adalah kita melihat kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan menafsirkan firman itu. Dalam menafsirkan kita harus melihat konteks dekat. Ya, kita melihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Minimal kita melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu konteks dekat. Kalau kita tidak paham, baru kita melihat konteks jauh. Kita melihat perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya, atau pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya, bahkan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Kalau kita melihat firman, menafsirkan firman itu belum terungkap, maka barulah kita buka ensiklopedia Alkitab atau kamus Alkitab. Kita melihat bagaimana latar belakang budaya pada saat itu, bagaimana latar belakang politik saat itu, bagaimana latar belakang sosial pada waktu itu. Nah, ini jangan kita menafsirkan firman Tuhan semau kita sendiri. Jangan sampai kita menafsirkan firman Tuhan itu dengan kita sudah mempunyai konsep berpikir, kemudian kita cari ayat untuk mendukung konsep berpikir kita. Nah, ini yang sering disebut eisegesa, ya. Pendapat lebih dulu, pendapat dirinya sendiri, baru cari ayat untuk mendukung. Kita harus melihat eksegesa, melihat teks berdasarkan konteks. Ayat-ayat teks itu berdasarkan konteks yang ada pada saat itu. Baru kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu komitmen kita, berdiri tegap berdasarkan firman Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran. Ini karena bahasa Indonesia ikat pinggang ya. Seringkali orang berpikir, masa kita diikat firman Tuhan. Umumnya diikat itu negatif, diikat ya, suka mabuk, judi, ya, seperti dalam filosofi di tempat kita molimo, ya, madon, main, minum, madat, maling, ya. Nah, kekasih Tuhan, ikat pinggang ini dalam bahasa yang tepat itu sabuk, ya. Kita kan kaum pria akan memakai sabuk, ya, sabuk kebenaran. Ini maksudnya di dalam kita menjalani kehidupan ini yang berdasarkan komitmen firman Tuhan, berdiri tegap atas dasar firman Tuhan, maka dalam situasi kondisi apapun, ya, tetap melakoni firman Tuhan. Nah, ini karena dia bersabukkan firman Tuhan. Dalam keadaan rugi pun dia tetap mengambil keputusan itu berdasarkan firman Tuhan, sekalipun rugi. Dan dia yakin nanti Tuhan akan menggantikannya. Disusahkan temannya, ditipu temannya. Nah, ini penting berjaga-jaga ya. Jangan sampai terjadi kemudian ketika tidak ada sesuatu yang hasil dari doa, mulai kecewa dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah ulang-ulang katakan, ya, berdoa dan berjaga-jaga.
Jangan sampai saudara ditipu orang, seperti ada jemaat datang pada saya, Pak Sewi, saya ditipu 5 miliar. Waduh, kok bisa kena 5 miliar itu loh. Iya, Bapak Ibu udah hati-hati. Penipuan-penipuan sekarang ini harus diketahui. Apalagi yang saya dengar penipuan yang sudah umum, ya, beli pertama cash, kemudian kasih cek, ya, nggak taunya ceknya diuangkan kosong, dicari orangnya amblas, sudah lari ke luar negeri. Nah, ini kan penipuan model lama. Sekarang banyak penipuan yang canggih-canggih. Kekasih Tuhan, disinilah jangan sampai ya kita tertipu miliatan, akhirnya hidup kita jadi menderita. Debt collector datang dengan kejamnya sekarang ini, mempermalukan, ya, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini jangan sampai kita, ya, terjebak oleh penipuan. Kita tentunya tidak mau hidup ini jadi menderita karena kita tidak taat, karena kita tidak berjaga-jaga. Kasih Tuhan, ini maksudnya firman Tuhan katakan supaya di dalam keadaan apapun tetap ngelakoni firman Tuhan. Keputusan kita tetap berdasarkan firman Tuhan. Seringkali beberapa orang ketika terjebak dengan kesusahan, pikiran sudah buntu, sudah mampet, sudah judek, ya, maka bisa menghalalkan segala cara. Ini seringkali saya jumpai, karena pikirannya sudah sumpek, ya, maka segala cara dia pakai untuk mengatasi masalahnya. Bahkan timbul masalah baru. Akhirnya hidupnya jadi kemelut, hanya ngurusi masalah saja hidupnya. Padahal firman Tuhan katakan kita diciptakan dengan tujuan tertinggi, tujuan utopi adalah memasyurkan Tuhan. Hidup ini untuk berbuah, untuk memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai sepanjang hidup kita jadi sia-sia. Hidup ini menjadi indah. Kesempatan yang indah ini kita bisa berbuah, menjadikan hidup kita menjadi indah dan berarti. Sebab itu toto hidup saudara. Toto hidup saudara. Mungkin sekarang saudara terjebak dengan berbagai kesalahan, ketidaktaatan. Toto hidup sekarang. Toto. Ya, mungkin saudara sudah tidak mampu mengatasi masalah yang karena perbuatan salah saudara, ketidaktaatan saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ya, kalau kita mau bertobat, kita datang di bawah kaki Tuhan, berbalik kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memulihkan. Kekasih Tuhan, lihat selanjutnya. Dan berbaju sirahkan keadilan. Keadilan ini merupakan satu sikap hidup. Baju sirah ini adalah perjalanan hidup kita ini, supaya kita di dalam hidup ini genah, ya, hidup kita sesuai firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita di dalam hal-hal yang banyak skandal yang tersembunyi. Kita anak-anak terang di dalam Efesus pasal 5. Maka di sini betapa pentingnya terang di sini terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Apa adanya kita ya demikian. Jangan sampai di luar hanya polesan, apalagi sekarang banyak motivator-motivator. Bisa memoles seseorang bagaimana menjadi karyawan yang sangat-sangat, ya, baik, perhatian, ramah, ya, melayani, ya, konsumer dengan baik, konsumen diperhatikan, ya, dengan kata-kata yang ramah supaya perusahaan maju. Banyak motivator sekarang bisa memoles dengan baik, sehingga kita bisa melihat beberapa orang bisa tampil dengan baik, dengan ramah, penuh senyum, tapi di rumah dia tempeleng istri, dia caci maki, dia, ya, keluar kata-kata kotor, ya, kata-kata misu-misu, ini banting piring, banting kursi. Saya banyak mendengar di dalam konseling beberapa keluarga sampai ada yang menyesal, tahu begitu saya tidak menikah, Pak Sewi. Ya, saya dipukuli, nah, dia tidak mau lapor KDR, kekerasan dalam rumah tangga, ya, karena takut malu. Nah, di sini kekasih Tuhan, seringkali bisa orang-orang itu menampilkan hidup dengan begitu baik, tapi belum tentu bagaimana jerohannya. Di sini anak-anak terang itu, di luar terang, di rumah pun terang. Apa adanya dia, bukan seorang yang munafik.
Kekasih Tuhan, kita perhatikan ya, firman Tuhan mengajarkan apa? Berbaju sirahkan keadilan. Iman itu dalam bahasa aslinya pistis ya. Iman itu saudara percaya sungguh kepada Tuhan. Pistis ini dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus pasal 2, kita bisa memperhatikan di situ. Iblis pun percaya, bahkan sampai gemeter. Dalam bahasa Yunani juga pistis. Jadi di sini iman seseorang itu kepada Yesus itu memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya bukan hanya percaya saja, ya, karena percaya itu dalam bahasa Yunani pistis. Iblis pun percaya, bahkan sampai gemeter. Nah, di sini di dalam Injil Yohanes itu sangat jelas sekali. Seorang yang percaya kepada Yesus ya, maka dia menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Dia masuk pintu itu. Yesus katakan, akulah pintu. Dan dia makan roti itu. Yesus katakan, akulah roti kehidupan. Dan dia minum air itu. Yesus katakan, akulah air kehidupan. Kekasih Tuhan, di sini jadi seorang yang percaya kepada Yesus itu ditunjukkan dengan satu wujud sikap persekutuannya dengan Yesus. Nah ini persekutuannya dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini adalah percaya iman yang sejati. Dan dengan demikian di dalam Roma pasal 5 ayat 1, mereka yang percaya kepada Yesus, dalam hal ini menerima Yesus, dia menjadi orang yang benar, dibenarkan Tuhan. Karena imannya kepada Yesus menjadi orang benar. Dan benar ini dalam bahasa Yunani ada dua bentuk, aletheia dan diakosone. Aletheia itu benar dalam arti benar yang sejati, lawan dari salah. Benar yang sesungguhnya, yang dimaksudkan apakah benar yang sejati itu? Kalau manusia tidak ada kebenaran, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, kebenaran manusia itu seperti kain lara. Bahasa sehari-hari gombal, kain lap itu. Tidak ada kebenaran di dalam manusia, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kekasih Tuhan, benar lawan dari salah ini, manusia tidak ada kebenaran. Benar di sini adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Itulah kebenaran yang sejati. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah ini, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa surgawi, ya, karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran yang sejati. Dan Yesus adalah firman itu yang menjadi manusia. Kemudian diakosone, benar dalam arti adil. Adil. Jadi keadilan diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Nah ini dalam bahasa sehari-hari adalah penghayatan dari sebagai seorang yang benar dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Dimanifestasi dalam hidup sehari-hari. Mengejawanta dalam hidup sehari-hari. Nah ini orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, sudah menerima Yesus Kristus dalam hatinya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan hati ini pusat manusia. Dikatakan jagalah, bahkan ditekaskan dengan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Nah kekasih Tuhan, kalau seorang sudah menerima Yesus, dia lahir baru. Pasti sebagaimana kodrat hati itu diciptakan memancar, maka pancarannya pasti manusia baru. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17, mereka yang ada dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru, manusia baru. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak ditunjukkan itu, maka nonsen, dia belum lahir baru. Seorang yang lahir baru ada benih ilahi di dalam dia. Kalau sampai dia berbuat dosa, pasti hati nuraninya tertuduh. Dia pasti datang kepada Tuhan untuk terus dikoreksi, sehingga hidupnya selalu di dalam perkenanan Tuhan. Tidak sampai ada dosa-dosa yang tersembunyi, skandal-skandal yang tersembunyi di dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, kita perhatikan di sini, ya, kaki
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, kasut. Di sini kalau kita perhatikan prinsip seorang komunikator, prinsip komunikasi, pemberita adalah berita. Jadi pemberita selain membawa berita, dan dalam konteks iman Kristen, kabar baik, maka hidupnya juga harus menunjukkan, mengejawantah dari kebenaran Injil itu dalam hidup sehari-hari. Orang yang sebagai pemberita Injil, di sini dikatakan, maka hidupnya juga berita Injil itu, kabar baik, kabar sukacita. Adalah omong kosong kalau seorang bisa memberitakan sesuatu yang baik kalau hidupnya tidak baik. Di sini prinsip komunikasi, pemberita adalah berita. Selain dia membawa berita, hidupnya juga adalah berita. Selanjutnya kita perhatikan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman ini sangat penting, karena dalam kehidupan kita sehari-hari, dinamika hidup ini, seringkali iblis menyerang dengan panah-panah api ini. Nah, kita harus mempunyai perisai iman. Di sini iman ini sangat sederhana sekali, jangan sampai kita membuat jadi sulit. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 2, pandanglah Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan melalui jalan salib. Ini, terkasih Tuhan, iman kepada Yesus. Dan seorang yang iman kepada Yesus bukan asal ngomong tok asbun, saya percaya Yesus dengan santai. Padahal iblis, kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2, sampai gemeter. Seorang bisa kata, saya percaya Yesus, sampai begitu rupa bisa rileks, santai, seenaknya saja. Terkasih Tuhan, seorang yang beriman kepada Yesus sebagaimana panggilan kekristenan yang sejati, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil dia di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini. Dan Yesus mengajarkan tentang pokok anggur yang benar. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini Yesus sendiri menjelaskan betapa pentingnya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yesus pokok anggur, kita carangnya. Kalau kita melekat pada pokok anggur, kita akan berbuah. Ini, kita akan berbuah dalam hidup ini. Di dalam hidup, dinamika hidup ini banyak tantangan. Betapa pentingnya kita melekat kepada Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di situ kita menyerap kesucian Tuhan, kita menyerap kekuatan Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan kita dimampukan untuk berkata tidak terhadap kenikmatan duniawi. Kita bisa berkata tidak terhadap kesenangan duniawi ini, karena kita dimampukan oleh anugerah Tuhan. Kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ini di awal dari pelengkapan senjata rohani ini. Tuhan itu serba maha. Nah, mengerucut di dalam kekuatan kuasanya, power. Setiap kita melihat pengajaran Alkitab yang berbicara tentang kuasa, itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, firman Tuhan katakan apa? Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Dan berjaga-jagalah. Lihat kata berjaga-jaga di sini. Di dalam doamu. Kalau sapam berjaga-jaga di pos. Nah, ini berjaga-jaga di dalam doamu. Jadi kesenangannya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di teknologi canggih sekarang ini, doa tetap relevan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita perhatikan, terima ketopong keselamatan. Kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, dikatakan ketopong pengharapan keselamatan. Nah, ketopong keselamatan di sini, kita sudah lahir baru, di dalam Yesus Kristus. Terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pikiran kita adalah pikiran Kristus. Firman Tuhan ini menjadi pikiran kita. Sebab itu firman Tuhan perlu menunggal di dalam
di dalam pikiran kita. Pedang roh yaitu firman Allah supaya bisa digunakan. Medan peperangan iblis adalah pikiran. Nah ini, betapa pentingnya iman kita kepada Yesus. Sederhana sekali dengan firman Tuhan. Yesus waktu dicobai dalam Injil Matius pasal 4, Yesus selalu katakan, ada tertulis, ada tertulis. Iblis pun pakai firman Tuhan. Lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ketika Yesus dicobai. Lihat, iblis pun mengatakan, mengutip firman Tuhan juga, tetapi ada bedanya. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan itu. Sedangkan kita lihat, Yesus berdoa dan berpuasa. Nah ini dasar membuat firman itu hidup. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 3, huruf itu mati, tapi roh itu yang menghidupkan. Nah di sini kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah. Itu dalam bahasa Yunani menjadi dasar perlengkapan senjata rohani. Berdoa dalam Roh Kudus. Jangan kita tafsirkan sampai bermacam-macam. Sederhana sekali, berdoalah dalam seluruh keberadaan Roh Kudus itu. Di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus sangat jelas. Demikian juga di dalam Yudas pasal 1. Ya, kita perhatikan dalam Yudas ayat yang terakhir. Yudas pasal 1. Demikian firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang paling suci apa? Iman kepada Yesus Kristus, jangan ada ilah lain. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau berdoa dalam Roh Kudus, jangan tafsirkan berdoa kehendak Tuhan, berdoa sesuai firman, berdoa ya sesuai dengan ya tidak berlawanan dan firman Tuhan. Sederhana sekali, berdoa dalam Roh Kudus, berdoalah dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dalam karunia-karunia Roh Kudus. Titik, sudah. Jangan ditafsirkan macam-macam. Nah, kekasih Tuhan, disinilah seluruh alat itu menjadi hidup penuh, kuasa penuh, urapan, karena didasarkan dengan berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap pribadi. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia, supaya dapat teratasi wabah virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Indonesia. Amin.